Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Apriani dalam channel kita untuk pembelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas tentang tata nama senyawa. Senyawa yang sudah kita pelajari tentunya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk persamaan reaksi akan dibahas pada sesi selanjutnya ya. Oke. Senyawa itu sebenarnya kita bisa sebut ada yang disebut senyawa biner atau kovalen, senyawa ion, dan juga senyawa terner. Kalau biner itu artinya terdiri dari dua unsur, biner berarti ada dua, dan jenisnya adalah kovalen. Lalu masih ingat ya antara kovalen dengan ion itu ada perbedaan, di mana kovalen itu terdiri dari unsur non-logam dengan non-logam, sedangkan senyawa ion itu antara unsur logam dengan non-logam. Sedangkan terner itu lebih dari dua unsur. Jadi bisa terdiri dari senyawa itu terdiri dari 3 unsur atau lebih. Biasanya terner itu ada yang asam, basa, garam, dan senyawa organik. Oke, kita mengenal rumus kimia terlebih dahulu. Di sini ada dua contoh, yaitu H2O dengan CH3COOH. Nah, untuk H2O itu menunjukkan bahwa terdapat dua atom hidrogen dan juga satu atom oksigen. Sedangkan dalam CH3COOH terdapat dua atom karbon, dua atom oksigen, dan 4 atom hidrogen. Nah, kita bisa lihat dari sini ya, dari jumlah ini. Ini 2 menunjukkan kepunyaan dari hidrogen, sedangkan O-nya di sini tidak ada angka, berarti ada 1. Sedangkan di sini C-nya ada 2, ada di sini dengan di sini. Lalu H-nya ada 3 dengan tambah 1 jadi 4. O-nya ada di sini dengan di sini jadi ada 2. Nah, selanjutnya ada tentang perbedaan rumus molekul dengan rumus empiris, di mana rumus molekul itu adalah rumus yang sebenarnya yang menunjukkan gabungan atom-atom dalam suatu molekul, sedangkan rumus empiris itu adalah menyatakan perbandingan yang paling sederhana dari jumlah atom. Kalau misalnya kita punya H2O, berarti rumus molekulnya H2O, karena tidak bisa dibagi lagi dan ini adalah paling sederhana H2O, berarti rumus empirisnya tetap H2O. Sedangkan kalau kita punya C6H12O6, itu rumus molekulnya C6H12O6. Tapi karena angka 6, 12 dengan 6 ini bisa disederhanakan kembali, dibagi 6 ya masing-masing. Berarti rumus empirisnya yang bentuk paling sederhananya adalah CH2O. Oke, kita akan masuk ke tata nama untuk senyawa kovalen. Nah, untuk penulisan senyawa kovalen itu biasanya dilihat dari urutan. Ini adalah urutan unsur. Jadi kalau ada B dengan Si, B dulu baru Si. Seperti contohnya ada HCl, jangan ClH, tapi HCl. Karena H-nya ada di sini, Cl-nya ada di sini. Oke, makanya HCl, bukan ClH. Selanjutnya ada H2S, H dengan S. H dulu, baru S, jangan SH2. Gitu. Untuk senyawa kovalen itu belakangnya pakai ida ya. Nah, dan untuk senyawa kovalen, angka pada jumlah atom itu memiliki nama diambil dari bahasa Yunani. Satu artinya mono, dua itu di, nitri, tetra, penta, heksa untuk 6, hepta itu 7, okta itu 8, 9 itu nona, deka itu 10. Contohnya, kita punya CO. Di sini C-nya ada 1, O-nya ada 1. Tadi bahasa Yunani untuk 1 itu adalah mono. Artinya kita bisa menamakan C itu kan karbon ya. O itu adalah oksigen. Belakangnya ditambahin ida jadi oksida. Nah, depannya karbon berarti karbon. Nah, di sini ada kata-kata mono, artinya oksigennya ada 1. Untuk mono yang 1, bahasa Yunani yang 1, hanya digunakan untuk unsur yang kedua. Karbon ada 1, dia tidak menggunakan mono. Jadi mono hanya dipergunakan untuk unsur yang kedua dalam senyawa. Makanya di sini namanya karbon monoksida. Oke. Selanjutnya ada CO2, karbon, O ada 2. 2 itu pakai di, jadi dioksida. Seperti itu. Selanjutnya N2O, N-nya ada 2, itu berarti di.
Dinitrogen, O-nya ada 1, berarti monoksida. Dinitrogen monoksida. N2O5, N-nya 2, O-nya 5, O2 itu di, 5 itu penta. Jadinya dinitrogen pentaoksida. CS2, karbonnya 1, S-nya ada 2. S itu sulfida. Sulfur ditambahkan dengan ida menjadi sulfida. Karena ada 2, jadi disulfida. Karbon disulfida. CCl4, C untuk karbon, 4 itu tetra dalam bahasa Yunani, jadi tetra klor. Klor ditambahkan dengan ida, Cl itu adalah klorida, seperti itu. C itu karbon, O itu oksigen, N itu nitrogen, S itu sulfur, Cl itu klor. Itu semua ada dalam tabel periodik dan kalian harus tahu karena itu adalah nama unsur. Sedangkan nama unsur itu tidak ada aturannya dari mana. Jadi kayak nama orang aja. Si A namanya Budi, si B namanya Ani. Sama dengan ini, C itu adalah karbon, tidak bisa kita ubah-ubah seperti itu. Next. Ada pengecualian untuk tata nama senyawa biner. Jadi ada beberapa yang biasanya ini adalah senyawa kovalen H2O, tapi dibilangnya bukan dihidrogen oksida, tapi adalah air. Bukan dihidrogen oksida. NH3 bukan nitrogen trihidrida, tapi amonia. CH4 itu metana, bukan karbon tetrahidrida. Metana ini banyak teman-temannya, ini adalah senyawa organik yang disebut dengan senyawa alkana. Nanti ada juga senyawa alkena dan senyawa alkuna. Banyak senyawa organik lainnya yang memiliki nama tertentu dan itu akan dipelajari di kelas 11. Nah, ini boleh untuk kalian latihan. Kira-kira nama senyawanya apa? Dari nomor 1 sampai nomor 4. Oke, kita lanjut dulu. Masuk ke tata nama senyawa ion. Ion, temannya kovalen ya. Jadi kalau tadi kovalen itu yang pertama kovalen itu harus antara unsur non-logam dengan non-logam. Sedangkan ion itu harus antara unsur logam dengan non-logam. Jadi kita harus tahu apakah unsur tersebut logam atau non-logam untuk kita tahu bagaimana menamakannya. Nah, untuk masuk ke aturan tata nama ion, kita harus tahu terlebih dahulu tentang bilangan oksidasi. Karena bilangan oksidasi ini merupakan muatan, bilangan yang menunjukkan muatan listrik dalam suatu unsur. Nah, ini akan digunakan pada ion. Karena tata nama ion itu dilihat dari muatan positif dan muatan negatif suatu unsur yang bergabung menjadi senyawa ion. Nah, ini ada beberapa aturan bilangan oksidasi atau disingkat dengan bilox. Bilox untuk unsur bebas itu maksudnya sendiri. Misalnya kita punya Na, oh dia sendirian nih, berarti biloxnya 0. Nah, terus ada Cl2. Oh, Cl-nya sendirian, nggak ada temennya. Unsurnya cuma 1, si Cl doang. Walaupun Cl ini ada 2 atom, tapi jenis unsurnya cuma ada 1, yaitu klor. Dia memiliki bilox 0. Gitu. S6, ini juga cuma 1 kan, unsur S, berarti dia biloxnya 0. Seperti itu. Nah, terus bilox atau jumlah bilox ion adalah sesuai dengan muatannya. Jadi kalau misalnya ada muatannya, itu berarti menunjukkan biloxnya. Misal, H plus, berarti biloxnya plus 1. Cl min, berarti biloxnya min 1. Terus NO3 min, artinya biloxnya memiliki jumlah min 1. Antara N dengan O yang ada 3, jumlahnya harus min 1. Terus SO42 min, artinya jumlah bilox X dengan 4O itu harus sebanyak min 2 jumlahnya ya. Yang dimaksud dengan jumlah atau biloxnya. Kalau kita punya Fe3 plus gimana? Ini kan 3 plus, berarti biloxnya plus 3 gitu. Lalu ada bilox untuk golongan 1A, 2A, AL itu berturut-turut adalah 1A itu plus 1, 2A itu biloxnya plus 2. Untuk AL biloxnya plus 3. Jadi kalau misalnya kita, ini biloxnya dalam senyawa ya. Misalnya kita punya NaCl. Oh, Na ada temannya Cl nih. Berarti bukan ini lagi, beda sama yang di sini. Kalau di sini sendirian Na-nya. Kalau di sini dengan Cl. Ini artinya Na merupakan golongan 1A dalam tabel periodik. Artinya bilox dari Na di sini adalah plus 1. Gitu. Cl-nya berapa dong? Kita lihat. NaCl ini jumlah biloxnya berapa? Oh, nggak ada muatannya. Berarti jumlah biloxnya
0. Supaya jadi 0 berarti Cl berapa? Min 1 biloxnya. Seperti itu. Misal lagi kalau kita punya golongan lain ya. BA BAI2. Oke, BAI2. BA itu masuk ke dalam golongan 2A. Berarti BA memiliki bilox plus 2. Ini nggak ada muatannya nih, berarti sama dengan 0. Berarti supaya jadi 0, berarti di sini berapa? Oh, min 2 dong. Tapi I-nya ada 2. Berarti untuk I-nya 1 I itu memiliki bilox berapa? Kita bagi min 2 dengan 2, berarti min 1. Contoh lainnya yang lebih panjang kali ya. CaCO3. Nah, ini ada bilox F dengan bilox O, min 1 dengan min 2 ya. Oke, Ca ada di golongan 2A, berarti biloxnya plus 2. C tidak ada di aturan bilox, berarti kita cari. O ada di sini, min 2. Berarti min 2 dikali 3, jadi min 6. Ini nggak ada muatannya nih, berarti sama dengan 0. Supaya jadi 0, berarti C-nya berapa dong? Oh, berarti plus 4. Supaya jadi 0. Berarti sini plus 4. Seperti itu. Oke, bilox H di sini ada plus 1. Jadi ini adalah aturan bilox yang perlu kalian ketahui. Karena ini akan digunakan untuk menamakan senyawa ion, terutama untuk logam yang transisi. Nah, ini berlaku dalam keadaan tertentu. Bilox golongan 7A lainnya adalah min 1, golongan 6A lainnya adalah min 2. 7A lainnya itu temannya F berarti ya, ada Cl, Br, I itu biloxnya min 1. 6A lainnya itu selain O, ada S, SET, PO. Ini contoh untuk menentukan bilangan oksidasi, ada HNO3. Kita tahu dari aturan bilox hanya plus 1, O-nya min 2. Karena ya berarti yang ditanyakan adalah N. O-nya ada 3, berarti menjadi min 6. Min 6 di sini plus 1. Berarti berapa nih N-nya supaya jadi 0? Kenapa 0? Karena HNO3 tidak memiliki muatan. Berarti yang ditanda-tanya atau si N-nya adalah plus 5. Maka bilox N adalah plus 5. Contoh lainnya, kita punya MnO4-. Yang diketahui dari bilox dari aturan bilox apa? Mn atau O? O-nya min 2. Karena O-nya ada 4, kita kalikan menjadi min 8. Supaya jadi min 1, berarti Mn-nya berapa? Plus 7. Berarti bilox Mn adalah plus 7. Nah, rumus untuk senyawa ion itu sangat mudah sebenarnya. Jika ada unsur bermuatan positif dengan unsur bermuatan negatif, ini tinggal kita balik apanya namanya muatannya. Misal ada Na plus dengan O2 min. Ketika membentuk senyawa ion, muatannya diubah. Na jadi 2, O-nya jadi 1. Terbentuklah Na2O. Kalau misalnya ada Al3 plus dengan S2 min, kita balik. Al-nya jadi 2, S-nya jadi 3. Seperti itu. Oke, untuk menamakan senyawa ion itu lebih mudah daripada senyawa kovalen. Kita tidak perlu menggunakan indeks atau menggunakan bahasa Yunani yang angka itu menunjukkan jumlah atom. Kita hanya tinggal menambahkan ida di bagian belakangnya saja. NaCl ada natrium klorida, CaF2 berarti kalsium, Ca itu kalsium, F itu fluor ditambahin ida, jadi fluorida. 2 ini tidak mempengaruhi. Kenapa CaF itu 2? Sebenarnya dia dari sini. Ca itu golongan 2, 2 plus. F itu aturan bilox dia min 1. Kita balik. Jadi Ca-nya 1, F-nya 2. Maka terbentuklah CaF2. MgO, magnesium oksida. Al2O3, aluminium oksida. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Ini contoh untuk yang menggunakan bilox. Kapan kita menggunakan bilox dalam tata nama senyawa ion? Ketika terdapat logam
transisi atau logam yang terdapat pada golongan B, bukan golongan A. Cu terdapat pada golongan B. Berbeda dengan contoh yang sebelumnya. Na, Ca, Mg, Al ini semua terdapat pada golongan A. Jadi tidak menggunakan tanda kurung di sini untuk menentukan biloksnya. Kalau yang ini Cu itu adalah golongan B. Jadi kita harus tahu berapa biloksnya untuk menuliskan namanya. Nah, cara kita mencari dapat satu dari mana? Kita ambil cari biloksnya. Tadi kita sudah belajar biloks, berarti bisa menentukan biloks dari Cu. Kita tahu biloksnya O, yaitu min 2. Karena tidak ada muatan, berarti supaya 0. Berarti Cu-nya berapa? Oh, plus 2. Supaya jadi 0 kan? Tapi sini Cu-nya ada 2. Maka kita bagi plus 2 dengan 2 jadi plus 1. Plus 1 inilah yang dipakai untuk dimasukkan ke dalam tanda kurung. Maka namanya Cu itu adalah tembaga 1 oksida. Tetap di belakang menggunakan ida. Selanjutnya ada CuO, beda. Nah, kita cari biloksnya. CuO. Oh, itu biloksnya min 2. Supaya jadi 0, ini Cu-nya berarti plus 2. Karena tidak ada angka, kita tidak perlu membagi, berarti ini kita pakai. Maka namanya menjadi tembaga 2 oksida. Seperti itu. Nah, selanjutnya dari senyawa ion ada juga senyawa poliatomik. Ini masuk ke Turner sebenarnya, karena dia lebih dari 2 unsur. Kalau senyawa poliatomik itu berarti ada ion poliatomik. Poliatomik itu artinya poli, itu artinya banyak atom. Berarti lebih dari satu atom atau satu unsur. Nah, kalau kita lihat di sini, muatan positifnya ada Na, NO3-nya itu adalah ion poliatomik karena ada N dengan O3. Itu nama tersendiri punya NO3 itu namanya adalah nitrat. Tinggal kita gabungkan saja natrium nitrat. Ini juga sama. K itu muatan positifnya, Cn muatan negatifnya dari K plus dengan Cn min. Kalau yang tadi NaNO3, Na plus dengan NO3 min. Nah, Cn itu apa? Sianida. Taunya dari mana? Itu adalah nama dari ion poliatomik. Ada beberapa nama ion poliatomik. Selain 3 ini masih banyak sekali untuk penamaan ion-ion poliatomik. Nah, yang ini K itu adalah kalium, SO4 itu adalah sulfat. Jadi kalau kita gabungkan namanya menjadi kalium sulfat. Nah, ini contoh-contoh lain untuk senyawa ion. KCl itu artinya kalium klorida, Al2O3, aluminium oksida, Ag2O, Ag ini termasuk golongan transisi. Jadi kita harus tahu biloksnya terlebih dahulu. Kalau kita hitung berarti ini biloksnya dapat plus 1. Karena ini kan min 2. Ini plus 2, tekan ada 2, kita bagi 2. Jadi namanya Ag itu perak ya. Perak 1 oksida. ZNS sama. Zn itu adalah golongan 2. S itu adalah min 2. Berarti Zn-nya plus 2. Jadi namanya seng 2 sulfida. KMNO4 ini senyawa poliatomik. MNO4 itu adalah permanganat. Jadi kalau kita kasih nama, namanya kalium permanganat. Nah, jadi nama-nama ion poliatomik itu kita harus hafal. Ada MnO4, ClO juga ini menunjukkan senyawa poliatomik. Ca itu adalah kalsium. ClO itu adalah hipoklorit. Dah, selesai. Nah, ini masuk ke senyawa asam. Senyawa asam itu biasanya ada H-nya. Tinggal menambahkan ida saja, H diganti dengan asam. Jadi asam klorida. Ini H-nya sebagai asam. Ini adalah senyawa ini ion poliatomik namanya asetat. Jadi asam asetat. Itu contoh untuk senyawa asam. H2SO4, SO4 tadi sulfat jadi asam sulfat. H3PO4, PO4 itu senyawa ion poliatomik namanya fosfat. Jadi namanya asam fosfat. Nah, selanjutnya ada basa. Kalau tadi asam itu H, basa itu adalah OH. OH di sini namanya adalah termasuk ke dalam ion poliatomik
yang namanya hidroksida. Na itu natrium, jadi namanya natrium hidroksida. MgOH artinya magnesium hidroksida. Kenapa di sini OH-nya ada 2, sini atas OH-nya 1? Jadi kalau NaOH itu dari Na plus dengan OH min. Kalau MgOH itu dari Mg kan golongan 2, jadi 2 plus. OH-nya min 1 kita balik. Sama kayak tadi konsep dari senyawa ion. Mg-nya jadi 1, OH-nya jadi 2. Selanjutnya CuOH, lagi-lagi kita ketemu Cu, di sini ada termasuk ke dalam golongan B atau golongan transisi. Jadi kita harus tahu biloksnya. Nah, di sini kan OH itu min 1, karena ada 2, jadinya min 2. Berarti Cu biloksnya berapa? Plus 2. Makanya di sini tanda kurungnya menunjukkan angka 2. FeOH3 juga sama, ini adalah golongan transisi. Ini min 1 dikali 3 jadi min 3, maka Fe-nya plus 3. Fe itu adalah besi. Jadi kita namanya besi 3 hidroksida. Oke, sekian untuk penjelasan tentang tata nama. Terima kasih untuk waktunya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.